Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mukjizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. 91.3 El Shaddai FM, Praise and Worship Music Station. El Shaddai FM berakar, berkembang, berlipat ganda. Shalom, keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada yang selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win kembali hadir untuk Anda, tentunya di satu program yang selalu memberkati dan menginspirasi kita. Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak satu kesaksian yang tentu saja akan selalu memberkati setiap kita. Untuk itu keluarga El Shaddai apapun yang menjadi pergumulan Anda, tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan, yang senantiasa sanggup menopang dan menolong setiap kita. Baik, langsung saja saya akan menyapa seorang ibu cantik yang sudah ada di hadapan saya, yang sudah ada di link Zoom. Kali ini ada Kak Rebecca Natasha. Halo, shalom Kak Rebecca. Halo Bu Yohana. Ya, apa kabar Kak Rebecca? Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat ya? Sudah sehat ya? Kemarin sempat itu ya, sempat. Iya, betul. Betul. Ini Kak Rebecca di Jakarta ya? Iya, betul, di Jakarta. Ya, di sela-sela aktivitas Anda, terima kasih sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi dan menceritakan segala kebaikan Tuhan yang dialami oleh Kak Rebecca. Tentu saja akan menjadi berkat untuk keluarga El Shaddai. Baik, langsung saja Kak Rebecca, apa yang akan Anda bagikan untuk keluarga El Shaddai? Silahkan. Iya, saya mulai cerita dari awal dulu ya Bu. Ya. Saya itu sejak lahir beragama Kristen kan. Kenal Kristen itu dari lahir. Tapi baru betul-betul mengalami Tuhan tuh ya pada saat usia di 23 tahun. Jadi singkat cerita, keluarga saya itu, orang tua saya jatuh, punya masalah itu sejak saya SMA. Sebenarnya sebelumnya juga, cuman paling parahnya tuh pas saya di SMA. Lalu dengan masalah yang ada di rumah saat itu dan dengan kondisi saya tuh nggak kenal sama Tuhan, saya tuh nggak deket sama Tuhan. Yang saya tahu tuh pokoknya Tuhan tuh ya Bapa di atas surga aja gitu. Saya nggak tahu pribadi, saya nggak kenal karakternya, saya nggak mengalami dia. Jadi dengan masalah yang ada itu membuat saya pada umur saat itu tuh jatuh ke pergaulan yang salah. Saya mulai masuk ke alkohol itu sejak SMA dan membawa saya menjadi alkoholik tuh dari SMA. Awal mulanya tuh dari alkohol, lalu mencoba-coba untuk merokok, sampai akhirnya jatuh ke dalam lingkaran narkoba. Itu saya awalnya dengan obat antidepresan, itu di SMA, sampai itu ngebawa saya jatuh lagi ke jenis narkoba yang lain, sampai di dunia kuliah, di dunia perkuliahan. Dan pada saat itu masalah tentu saja bukan dari keluarga, tapi dari pergaulan juga, dari ya kita sama-sama tahu ya kalau misalkan udah terjerat dengan narkoba pastinya akan jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain, jatuh ke dalam kriminal-kriminal yang lainnya, sampai-sampai berputar saja di situ kan. Lalu
bertahun-tahun saya jatuh ke dalam narkoba. Ternyata nggak cukup di situ. Saya itu cenderung dengan masalah yang ada itu saya ngerasa aman gitu pada saat itu di dalam lingkaran narkoba itu. Saya menjadikan pergaulan itu dan lingkaran itu sebagai tempat bersembunyi saya, tempat aman saya saat itu. Sampai-sampai saya tuh nggak inget lagi siapa Tuhan, siapa diri saya, bahkan siapa keluarga saya. Saya menjadi pribadi yang saya pun nggak kenal siapa saya gitu. Saya punya perilaku yang sangat berbeda dari diri saya yang sebenarnya. Nggak berhenti di situ, narkoba ini dan alkohol membawa saya jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam banget, yaitu pergaulan bebas, yang membuat akhirnya saya harus hamil saat itu. Saat itu saya di umur 23 tahun. Saya hamil dan gak berhenti di situ juga. Pasangan saya itu adalah seorang yang non-Kristen dan kondisinya saat itu hubungan kami itu ditentang oleh orang tuanya. Nah, saat itu yang saya lakukan pertama kali itu belum balik ke Tuhan. Saya masih coba dengan segala cara, dengan pengertian saya, dengan usaha saya, dengan tenaga saya. Saya lari ke sana ke sini, tapi malah membuat saya semakin nggak karuan gitu, pikirannya, hatinya nggak tenang sama sekali. Malah saya ada di momen dimana suatu saat nih di dalam kamar saya itu ngerasa tuh kayak sesak banget. Di dalam ruangan itu tuh kayak rame, kayak banyak banget suara-suara, banyak banget kayak kerumunan tuh banyak banget, sampai-sampai saya tuh susah untuk bernafas. Lalu saya nangis. Terus sebenarnya banyak banget di kamar itu sepi sebenarnya. Padahal sepi, padahal cuma ada saya. Sampai-sampai saya tuh ngerasa kayak susah untuk bergerak, susah untuk bernafas, dan semua suara-suara itu tuh seolah-olah tuh menyuruh saya untuk mengakhiri hidup saya gitu. Kayak banyak banget suara yang kayak bilang, kamu tuh nggak ada nilainya, kamu tuh nggak berharga, kamu tuh udah nggak pantas hidup, kamu tuh udah nggak punya masa depan, pokoknya kayak gitu. Sampai ada suara yang nyuruh saya tuh ngambil benda tajam lalu mengakhiri hidup saya gitu saat itu. Dan itu suara banyak banget di dalam ruangan itu. Sampai-sampai saya tuh bingung, saya linglung gitu loh. Saya seolah-olah nyari sumbernya tuh dari mana, saya nggak dapet. Saya cuman kayak kelinglungan gitu, sambil nangis, kesesakan gitu nafasnya. Lalu di tengah-tengah suara itu ada satu suara kecil yang samar-samar saya dengar, yang saya tuh nggak dengar dengan jelas di sebelah kuping saya, kayak suara-suara yang lainnya gitu. Cuman samar-samar doang. Di suara itu saya disuruh bersujud katanya. Butuh waktu lama untuk saya fokus sama suara itu. Kayak hampir ada 1 jaman saya cuma nangis gak karuan, gak jelas. Tapi akhirnya saya bisa fokus sama suara itu, dan suara itu nyuruh saya sujud. Dan pada saat itu yang saya lakukan adalah gak bersujud. Saya gak langsung bersujud, saya cuma masih terus bingung. Sampai ada dorongan, gak tahu dorongan dari mana, yang akhirnya membawa saya tuh untuk bersujud. Akhirnya di sujud saya itu saya nangis, saya nggak tahu saya ngomong apa, tapi seolah-olah tuh hati saya terus berbicara, yang nggak tahu juga sampai sekarang saya nggak tahu saya ngomong apa, tapi yang saya tahu pasti saya terus menangis dalam sujud saya terus menangis. Itu ada sekitar setengah jaman dalam sujud saya menangis, pokoknya di waktu yang cukup lama, sampai pada saat saya mau mengangkat badan saya, itu saya melihat cahaya besar banget di sebelah kanan saya. Saya nggak buka mata saat itu, saya nggak bisa buka mata, karena pada saat saya buka mata saya tuh silau banget. Mata saya silau banget, sampai-sampai saya tuh nggak bisa ngelihat cahaya apa yang ada di sebelah kanan saya. Yang saya lakukan adalah saat itu makin menutup mata saya rapat-rapat, karena pada saat saya mencoba untuk melek, pada saat saya mencoba untuk berdiri, bahkan untuk berkata-kata tuh nggak bisa, soalnya semua terkunci gitu. Jadi saat itu saya cuma nutup mata saya rapat-rapat, tapi
yang saya tahu adalah saat itu hati saya berkata-kata banyak sekali. Tapi saya nggak tahu sampai sekarang hati saya ngomong apa pada saat itu. Tapi saat itu benar-benar ngomongannya tuh banyak banget yang saya nggak ngerti saya ngomong apa. Tapi saya terus nangis, saya tutup mata saya, rapat-rapat itu. Saya berkata-kata itu hampir melebihi dari yang sebelumnya saya nangis-nangis yang kewalahan itu. Mungkin ada kali 1,5 jaman. Tapi saya nggak tahu ya, Bu. Saya nggak tahu saya ngomong apa. Tapi yang jelas omongannya tuh banyak banget. Kayak saya tuh ngomong cacot gitu. Tapi saya nggak tahu itu apa yang saya omongin gitu. Lalu saat itu yang saya rasakan untuk pertama kalinya dalam hidup saya selama 23 tahun ya Bu. Saya baru ngerasa saya terhubung sama Tuhan. Yang saya rasakan saat itu adalah saya nggak kenal suaranya, saya nggak kenal sama cahayanya, saya nggak tahu itu apa, itu siapa, tapi seolah-olah saya pulang. Seolah-olah saya ngerasa kayak ketemu sesuatu yang udah lama banget saya nggak ketemu, terus saya ketemu gitu. Kayak seolah-olah saya punya hubungan yang akrab sama cahaya ini, tapi saya nggak tahu apa padahal, ya kan? Ya. Saya cuman ngerasa kayak di saat itu yang saya rasakan untuk pertama kalinya itu selama hidup saya tenang, saya merasa tenang, saya merasa pulang, saya merasa akrab dengan sesuatu yang padahal saya tidak tahu itu siapa dan apa. Lalu saya merasa diterima. Pada saat saya hamil itu kan posisinya banyak yang tidak bisa menerima kan. Itu pertama kalinya saya merasa diterima. Padahal saat itu yang saya rasakan itu saya hina. Saya nggak pantas hidup, saya itu berdosa gitu kan. Saya melakukan dosa bukan hanya sekali, saya hidup dalam lingkaran dosa itu bertahun-tahun, muter kesana kesini. Tapi untuk pertama kalinya dengan kejadian itu saya merasa diterima. Sampai jadi, akhirnya ada satu rasa di hati itu damai begitu. Gitu ya? Iya betul. Itu damai yang seolah-olah tuh saya terkonek sama sesuatu yang kayak yang kayak ya udah, saya nggak langsung saat itu saya nggak mikir apa-apa, saya nggak mikir gimana ya ini nanti ke depannya gimana ya ini. Ya. Saya cuma disuruh diem aja. Kalau misalkan sekarang sudah bercerita gitu ya Bu, soalnya tuh saat itu saya ngerasa saya dipeluk sama Tuhan. Saya ngerasa kayak Tuhan tuh kayak ngomong, saya tuh nerima kamu gitu, dengan masa lalu kamu, dengan kondisi kamu yang saat ini mungkin hina. Ya. Saya tuh nerima kamu gitu. Karena saat itu saya nggak berdoa Bu. Posisinya saya nggak bisa berdoa, saya nggak tahu caranya berdoa tuh gimana. Yang saya pikirin tuh cuman, ya ampun kok saya gini ya, kok saya merusak diri saya ya, kok saya menghancurin keluarga saya ya, kok saya begini. Tapi saya nggak berdoa, saya nggak tahu caranya berdoa. Saya pegang Alkitab tapi saya nggak buka Alkitab saya. Tapi pada saat ada cahaya itu, seolah-olah saya berdoa, padahal saya sebenarnya nggak berdoa, saya cuma nangis aja dan berkata-kata itu yang saya nggak tahu apa isi kata-katanya itu loh. Terus sampai akhirnya setelah saya melihat cahaya itu, barulah di situ saya tersadar bagaimana cara saya harus berdoa. Dan saat itu yang saya lakukan adalah pertama-tama saya minta ampun, saya minta maaf, menangis aja terus-terusan. Jadi seharian itu tuh saya di kamar, saya nangis terus-terusan. Saya nggak minta apa-apa sama Tuhan, saya cuma nangis aja. Saya bilang sama Tuhan, kok kamu mau nerima saya gitu? Kok di saat orang lain nggak nerima kondisi saya yang begitu begininya, kenapa kamu mau terima saya? Padahal saya sudah melukai hati kamu lebih dari sekali gitu. Lebih daripada saya melukai hati orang tua saya mungkin, hati yang lainnya mungkin ya, manusia-manusia lain mungkin ya. Tapi kok dia mau gitu? Bahkan dia yang datang menghampiri saya nggak minta, saya nggak berdoa, saya nggak tanya, saya nggak ngomong. Tapi dia yang datang menghampiri saya, yang seolah-olah memeluk saya, seolah-olah seorang bapak yang kayak ngomong, sini pulang gitu. Rumah kamu tuh di sini, kamu berdosa tapi saya terima kamu gitu. Itu yang saya rasakan yang luar biasa. Dan nggak berhenti di situ.
Itu jadi prosesnya itu saya itu sebenarnya saat itu sedang ingin membicarakan ini kelanjutannya gimana, ini kelanjutan anak ini mau dibawa kemana gitu kan. Pada proses itu kan saya belum menikah gitu ya kan Bu. Iya. Sehari sebelum saya ketemu dengan pihak ayah dari anak saya, itu di otak saya cuman saya nggak mungkin pindah agama, saya nggak mungkin mempertaruhkan ini gitu kan. Lalu saya cuma mau nuntut aja, saya cuma mau nuntut untuk dibesarin anak ini, mau material mau apa, pikiran saya cuma itu aja kan Bu. Tapi yang terjadi pada saat saya bertemu dengan keluarganya, iya, dengan pihak laki-lakinya dan keluarganya itu sepanjang jalan saya kan puji-pujian ya Bu. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya itu udah nggak ada nilainya, saya itu udah nggak ada harganya, tapi saya harus ketemu gitu kan ibaratnya. Lalu pada saat sesampainya di sana, tujuan saya tadi pertama itu ya Bu, saya cuma mau minta tanggung jawab sebuah materi gitu ya. Pada saat sampai di sana dan saya bicara langsung dengan pihak keluarga dari ayah dari anak saya, yang keluar dari mulut saya cuman saya mengampuni kalian. Saya nggak nuntut apa-apa, saya nggak minta dana gitu, materi sampai anak ini umur segini harus dibayarin ini, harus ini. Kebutuhannya baik itu apalah itu enggak, biaya rumah sakit lah itu enggak. Saya cuma ngomong gitu aja. Pada saat saya pulang, itu saya kaget saya ngomong kayak gitu. Loh, tujuan saya datang bukan untuk ngomong ini. Kok berubah? Saya tuh nggak mau ngomong ini Tuhan, tapi kok saya ngomong itu ya? Gimana? Ini nanti masa depannya, saya itu kan belum bekerja, saya masih kuliah. Dan untuk menghidupi seorang anak, ya kita butuh biaya ya Bu. Bukan saya percaya Tuhan akan sediakan, cuma maksudnya ya pasti butuh biaya untuk membesarkan seorang anak gitu. Jadi pada saat saya pulang, saya nanya sama Tuhan, loh kok gini ya? Terus gimana nanti ini ke depannya gitu? Lalu di dalam hati saya tiba-tiba ada yang jawab, itu kan pekerjaannya Tuhan, itu urusan Tuhan, itu bukan bagian kamu untuk khawatir. Itu kayak ada suara lain aja Bu di hati saya gitu yang ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya saya ngerasa di detik itu penyertaan Tuhan tuh begitu luar biasa ya, dari pertama cahaya itu datang, terus dari suara di mobil itu di hati saya dikasih sama Tuhan untuk melihat sebagai posisi yang saya ini tuh nggak punya apa-apa dan penuh dengan dosa. Itu merupakan suatu kalau saya bisa bilang itu adalah kenikmatan surga yang luar biasa yang bisa saya alamin di umur saya yang saat itu masih 23 tahun Bu. Dan betul ternyata setelah saya dari awal saya melahirkan sampai sekarang anak saya umur 4 tahun, saya itu nggak bekerja Bu. Saya nggak bekerja, bahkan saya lulus aja belum gitu ya, lulus kuliah belum. Tapi tidak ada satupun kebutuhan yang tidak Tuhan kasih untuk saya dan untuk anak saya. Kita tuh bahkan nggak sampai yang kayak kelaparan, bahkan kita masih dikasih senang-senang. Semuanya Tuhan kasih tuh lebih, nggak pernah cukup, lebih aja terus Tuhan kasih. Dan saya merasakan itu semua bukan di kehidupan saya dan anak saya saja, tapi di kehidupan keluarga besar saya juga gitu. Dan saya ngerasa saat itu benar-benar Tuhan kayak apa ya, Tuhan tuh hadir di porsi yang pas, di waktu yang pas. Nggak peduli masalah saya tuh kayak gimana. Kayak kalau dipikir-pikir mungkin saya bisa bilang saat ini adalah kehadiran anak saya itu sebenarnya menyelamatkan saya gitu. Kalau misalkan saat itu saya nggak punya anak saya masih akan terjerat dalam lingkaran narkoba itu yang mungkin akan membawa saya ke dalam. Saya bisa jamin Bu, 100% saya mungkin akan masuk ke dalam sel penjara, lalu saya mati mungkin overdosis. Itu yang bisa saya jamin saat itu. Di luar pun mungkin saya juga akan terus-terusan masuk ke dalam. Kita juga sama-sama tahu ya,
di saat kita udah masuk ke dunia narkoba, untuk lepas dari situ mungkin sangat susah, bahkan ya itu tadi, itu akan nyeret jatuh banget ke dalam-dalamnya, ke dosa-dosa yang bahkan mungkin gak pernah kita pikirkan, terseret sampai habis gak punya apa-apa. Ya Kak Rebecca, kalau boleh kita tahu juga, mungkin saya mewakili pendengar ini, bagaimana bisa Kak Rebecca kan apakah sempat masuk rehabilitasi? Nah, bisa lepas dari keterikatan itu? Bagaimana ceritanya? Nggak tahu ya Bu, mungkin saya pribadi, saya menyimpulkan untuk diri saya pribadi ya Bu. Ya. Saya itu makin narkoba bukan jenis satu narkoba. Saya hampir semua narkoba udah pernah saya cobain, dan dalam frekuensi yang cukup lama gitu. Ya. Sehingga saya tuh nggak punya pertolongan untuk keluar gitu kan. Tapi di saat saya mengetahui saya hamil, dan di saat cahaya itu datang, saya nggak punya sama sekali pikiran bahkan untuk ngerokok sekalipun, bahkan untuk nyoba lagi, bahkan untuk masuk lagi. Itu seolah-olah saya tuh ditarik keluar banget. Iya. Tanpa saya, biasanya ya kalau misalkan orang narkoba yang udah ketergantungan dan udah cukup lama makainya gitu ya, itu pasti akan kesusahan ya Bu, akan nyari. Saya sempat ada di posisi saat itu. Saya sempat ada posisi di mana saya melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sebuah barang gitu. Tapi pada saat cahaya itu datang dan saya dikasih tahu kalau saya hamil, itu Tuhan narik saya, bukan cuma hati saya, tapi bukan cuma badan saya, tapi sehati-hati saya. Saya benar-benar nggak punya pikiran sama sekali untuk, bahkan saya nggak berdoa, Tuhan nih gimana ya, saya takut ini saya masuk lagi ke dunia ini gini-gini. Enggak, saya ditarik tuh benar-benar langsung dari lubang yang kotor banget, keluar ke lubang yang bersih banget. Sampai-sampai pada saat saya hamil, saya itu nggak pernah dikelilingin sama circle pertemanan saya yang bawa saya jatuh ke dalam narkoba. Saya dibentengin banget, saya dijaga banget sama malaikat di kanan kiri. Di setiap saya pergi, setiap saya ketemu teman, itu nggak ada satupun orang yang dipakai iblis untuk masukin saya ke lubang yang sama. Dan ya itu Bu. Ya jadi kalau Tuhan itu sudah berkarya, kalau iya betul. Ya gitu aja, maksudnya. Gitu aja. Nggak usah pakai yang lain-lain, karena Tuhan itu sudah berkarya dengan caranya yang ajaib. Jadi nggak perlu masuk rehabilitasi atau bahkan sampai kepayahan sekali ya Kak Rebecca kan nggak mengalami hal itu. Tetapi saat ketika Kak Rebecca menemukan sebuah cahaya itu, dan di situ semuanya diubahkan. Semua diubahkan. Tapi satu hal yang saya lakukan mungkin pada saat saya melihat saya itu adalah, saya betul-betul menyerahkan diri saya sama Tuhan. Saya betul-betul ngasih sepenuhnya diri saya yang berdosa dan hina ini untuk dibentuk gitu, untuk yaudah deh Tuhan, ini saya mau digimanain gitu. Sedangkan untuk ada di titik itu mungkin memang butuh kerendahan diri, sifat kerendahan diri yang luar biasa gitu. Dan itu yang perlu saya rasa yang perlu dimiliki untuk supaya Tuhan berkarya itu nggak cuman kayak kita, maksudnya diperlukan kesungguhan dari kita juga gitu untuk apa ya, trust gitu, untuk percaya kalau misalkan ya udah ini hidup saya benar-benar di tangan Tuhan, yang nggak yang setengah-setengah gitu, nggak yang kayak jadi saya kasih hidup saya tapi saya masih coba untuk menjalani hidup dengan pengertian saya gitu mungkin kan. Ya, jadi ada satu tindakan, yaitu penyerahan diri secara total begitu ya Kak Rebecca. Iya betul. Penyerahan diri secara total, bahkan berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saat itu pun Tuhan menyatakan satu kuasanya yang ajaib. Oke. Kak Rebecca, sorry ini kok gambarnya hilang ya? Oh iya, sorry. Iya kan, biar kelihatan muka cantiknya gitu, wajah cantiknya. Ini kayaknya keblur, soalnya suara saya tuh itu Bu. Tapi kalau suaranya sih jelas, suaranya jelas. Suaranya jelas ya? Jelas sekali. Ya.
Dan apa yang kita sudah rancangkan seperti tadi ya, waktu Kak Rebecca mau ke rumah dari pihak pria atau ayahnya dari anak ini, semua itu sudah dirancangkan begini ya, begini begitu. Tapi sampai sana ternyata Roh Kudus yang berkata. Sampai sana semua berubah tiba-tiba. Sampai sana bahkan saya tuh ngerasa itu bukan saya yang ngomong, Bu. Ya. Dari apa ya? Saya tuh datang benar-benar muka saya senyum, saya tuh nggak megang beban sama sekali. Saya tuh bahkan ngomong tuh juga ya ambleng aja gitu, kayak nggak pakai marah, nggak pakai nggak ada emosi. Itu seolah-olah bukan saya yang ngomong. Ya betul. Dan luar biasanya ya, Roh Kudus itu kalau sudah berkarya di luar pikiran kita, segala sesuatunya itu diambil alih dan iya betul. Ada sesuatu yang terbaik yang akan dikerjakan saat itu. Dan sampai saat ini Tuhan lakukan itu. Dan luar biasa juga, selama tadi Kak Rebecca cerita selama masa hamil, bahkan sampai melahirkan, bahkan sampai saat ini pun sudah selalu merasa dibentengi ya. Dan kalau sudah terjun ke dunia itu kan banyak sekali ya, masih ada beberapa teman, lingkungan yang coba untuk menarik kembali. Tapi itu sudah sama sekali enggak. Itu sampai sekarang saya masih berteman dengan teman-teman saya yang mungkin masih ada di dunianya mereka sendiri, tapi entah kenapa untuk nyoba untuk sekedar kangen deh gitu merasakan hal-hal seperti itu gitu yang secara saya dari SMA, dari hidup saya tuh gitu kan, yang saya tahu hidup yang senang tuh gitu saat itu kan. Tapi enggak. Tuhan tuh pakai anak saya luar biasa banget. Jadi tiap saya ngeliat anak saya tuh kayak saya nggak dikasih kesempatan untuk mikir ke arah sana gitu, Bu. Yang saya lihat tuh cuman di saat setiap saya bangun tidur, setiap saya berhubungan dengan anak, lihat mata anak saya itu, yang saya lihat cuman kemurahan Tuhan yang luar biasa banget, yang sampai-sampai mungkin saya tuh sebenarnya sekarang nggak bisa cerita apa aja, tapi saking itu mustahilnya gitu menurut orang mungkin. Tapi yang saya alami dengan anak saya itu benar-benar sehari-hari hidup yang mustahil, yang luar biasa Tuhan kasih. Iya, berarti anaknya Kak Rebecca adalah satu anugerah dari Tuhan. Anugerah yang sangat besar, di mana Tuhan itu sangat mengasihi Kak Rebecca. Rebecca sudah dipilih untuk bahkan diangkat kembali untuk menjadi anak kesukaan, anak kesayangannya Tuhan Yesus. Yang tadinya tadi Kak Rebecca juga menyadari dari satu lubang yang sangat-sangat kotor, diangkat Tuhan menjadi satu pribadi yang sudah bersih, dan Tuhan menyatakan kuasanya sampai saat ini semuanya dicukupkan, bahkan berlebih ya. Kak Rebecca ya tidak pernah kekurangan dan selalu ada damai sejahtera luar biasa. Dan saya percaya dari kehidupan Kak Rebecca saat ini itu akan menjadi terang, menjadi dampak untuk teman-teman Kak Rebecca sendiri yang masih ada di lingkaran itu. Begitu ya Kak Rebecca ya? Iya betul. Saya berdoanya sih gitu ya, Bu. Pasti bisa, akan menjadi berkat bagi mereka. Baik, satu kesaksian yang luar biasa, sangat menyentuh hati. Bahkan kalau saat ini ada atau bahkan banyak yang sedang menyimak program acara ini, khususnya anak-anak muda, ada pesan apa sih untuk mereka, Kak Rebecca? Kalau pesan mungkin, kalau dari saya ya Bu, saya tuh selama saya hidup tuh saya nyari jawaban di dunia. Saya nyari jawaban di dunia, saya muter aja terus nyari jawaban di dunia, nyari solusi di dunia, nyari pemulihan, nyari kesembuhan, nyari kesenangan itu di dunia. Ya. Tapi saya nggak dapet apa-apa. Saya cuma dapat dosa, saya cuma dapat masalah baru, saya cuma dapat kesusahan. Saya nggak dapat solusi, saya nggak dapat jawaban. Dan saya sadar di saat kita terus melakukan dosa itu adalah yang membatasi penyertaan Tuhan, yang ngebatasin perlindungan Tuhan,
yang ngebatasin doa kita penuh kuasa, itu semua yang ngebatasin sebenarnya kita sendiri. Kalau pesan saya cuma mau ngajak anak muda untuk balik ke Tuhan. Yes. Balik ke Tuhan bukan cuma di saat kamu senang, ajak Tuhan dalam penderitaan kamu, ajak Tuhan dalam kesedihan kamu, karena cuma di Tuhan kamu akan dapat jawaban, cuma di Tuhan kamu dapat pemulihan, cuma di Tuhan kamu dapat semua-muanya tanpa ada hutang-hutang, kamu semua dibebaskan dari apapun, bahkan dosa-dosa kamu. Dan saya percaya waktu ini adalah waktunya Tuhan pakai anak muda untuk menggerakkan lagi, bukan cuman yang tua-tua, bukan cuman dibatasin dengan pengalaman. Saya percaya umur nggak akan ngebatasin siapa kita di mata Tuhan, dan saya percaya tahun ini adalah tahunnya anak muda. Anak muda harus bergerak, anak muda harus kembali lagi, sama-sama kita kerjasama bangkitkan kehidupan rohani. Itu aja sih, Bu. Ya, jadi kalau ada yang menyimak acara ini masih ada di dalam satu lingkaran tersebut, percayalah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu bisa menerima kita apa adanya. Betul ya Kak Rebecca ya? Seperti apa yang dialami. Nggak peduli, iya betul. Nggak peduli kondisi kamu saat ini, mau kamu udah masuk penjara sekalipun, mau seberapa banyak hal yang udah kamu lakukan. Bahkan kita, apa yang sudah dirasakan oleh Kak Rebecca dulu, merasa sangat hina. Sangat hina sekali. Sangat hina. Saya itu kan ya posisinya hamil, nggak ada suami kan. Coba kalau misalkan menurut kacamata manusia, siapa yang bisa nerima saya selain orang tua saya? Mungkin itu juga pasti ada sakit hati ya, Bu. Ya, kecewa. Tapi Tuhan Yesus dengan sakit hatinya dia juga mungkin, tapi dia nerima saya. Bahkan bukan cuma nerima saya, dia nerima anak saya. Dia bukan cuma mengangkat anak saya, bukan cuma angkat saya, angkat anak saya. Bukan cuma maafin saya, tapi semuanya diberkatin. Jadi buat saya, di saat kondisi kalian hina sekalipun, kalian akan tetap hina di mata dunia. Yang nggak hina ya di matanya Tuhan. Betul. Karena setiap kita sangat berharga di hadapannya Tuhan. Iya, betul. Di mata Tuhan. Asal itu tadi, kita mau benar-benar berbalik ke jalan Tuhan yang benar dengan sungguh-sungguh, ya seperti Kak Rebecca tadi katakan, sungguh-sungguh. Jadi jangan nyoba-nyoba lagi gitu ya Kak Rebecca. Iya, betul. Tentu saja ada kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita saat kita mau. Ya, wow, luar biasa. Saya sampai merinding ini. Karena tidak banyak ada orang yang mau terbuka seperti ini. Tidak banyak ada orang yang berani terbuka seperti ini. Tetapi saya melihat satu kelapangan dada dari Kak Rebecca untuk mau bercerita seperti ini demi kebaikan juga. Bahkan kalau setiap anak-anak muda yang saat ini mendengarkan pasti juga akan sangat-sangat diberkati. Amin. Ya, oke. Kak Rebecca Natasha, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Ya, saya percaya Tuhan pasti akan pakai lebih lagi. Amin. Kak Rebecca bahkan menjadi terang, menjadi dampak bagi banyak orang di tengah kegelapan dunia ini, dan juga anak dari Kak Rebecca juga pasti akan dipakai Tuhan. Amin. Dahsyat lagi. Salam untuk keluarga ya Kak Rebecca. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya Ibu. Ya, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Shalom, Tuhan berkati. Keluarga Elsiadai, kita sudah ada di penghujung program Kata Hati. Dan akhirnya saya Yohana Win beserta dengan seluruh tim Kata Hati dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Rebecca Natasha dari Jakarta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga Elsiadai. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program yang sama yaitu Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.